pasal 18 ayatnya ke-9 sampai ayatnya ke-14. Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai ayat 14. Yang sudah dapatkan katakan amin. Amin. Sebelum kita semua bagi berdiri untuk menghormati firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh. Bahkan ia tidak berani mengadakan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain tidak, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Pada semalam hari ini, perikop di dalam Lukas 18 ayat 9 ini ialah perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Tema saya pada malam hari adalah kerendahan hati. Haleluya. Saya ingin semua orang yang rendah hati. Amin. Karena kita adalah keluarga Allah. Puji Tuhan. Pasal malam hari kita melihat bagaimana ada dua perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang satu ia adalah pemungut cukai dan yang satu ia adalah orang Farisi. Orang Farisi ini itu dia sudah mengerti firman. Dia sudah seperti yang firman Tuhan katakan dalam berdoanya, dalam doa dari orang Farisi, dia bilang begini, Ya Allah, aku ayat 10 dikatakan, yang seorang adalah Farisi dan yang pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi 1/10 dan dari segala penghasilanku. Kerendahan hati bukan tentang penampilan, tapi dari hati. Karena di sini firman Tuhan, Tuhan sudah kasih contoh perumpamaan bagaimana Farisi sama si pemungut cukai. Orang Farisi ini kalau misalnya kita dengar firman Tuhan, dia sangat rohani, benar nggak? Di sini dia bilang dia perpuluhan rajin, berpuasa rajin, bukan main, kalah kita. Luar biasa pokoknya dia ya. Mungkin dalam ibadah 1 minggu itu dia nggak pernah alpa. Dan ibadah kaum wanita, kaum pria, pemuda remaja, sekolah, mungkin dia hadir kali ya. Jadi dia bagaimana dia mengatakan ke Tuhan, Tuhan, saya bukan orang istilahnya orang berdosa. Saya rajin nih, kasih perpuluhan. Hati-hati yang kata-kata seperti ini. Ini namanya sombong rohani. Sombong rohani. Kadang-kadang begini, jadi suka ngejudge. Aku sering ibadah. Puji Tuhan begini nih, puji Tuhan. Seperti rohani, benar nggak? Puji Tuhan, saya rajin kasih perpuluhan begini. Tapi dipamerkan ke orang-orang. Firman Tuhan mengatakan apa yang tangan kanan beri, tangan kiri tidak boleh tahu. Seperti kesaksian, saya cerita deh. Ada jemaat, bukan di sini. Dia udah kasih perpuluhan nih 2 bulan. Tapi dia cerita ke jemaat yang lain. Dia cakap, aku udah kasih perpuluhan nih sekian. Coba dilihat si ibu gembala.
udah langsung ke mall. Kan seperti itu kan salah, benar nggak? Tidak boleh seperti itu. Tapi melainkan di sini kerendahan hati itu kita harus memiliki benar-benar hati yang rendah. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya kira percaya setiap jemaat-jemaat Tuhan terbagi adalah setiap orang yang rendah hati, amin. Tidak mau meninggikan diri. Karena firman Tuhan mengatakan siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Kalau kita merendahkan diri kita kepada Tuhan, kita akan ditinggikan, amin. Tanda daripada orang yang sombong, dia adalah tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang rendah hati tidak merasa lebih dari orang lain. Dia selalu oh puji Tuhan, gini, saya mau masuk orang ini, merendah. Ada orang yang sombong begini, saya udah, bapak saya orang kaya nih, begini, tapi dia menjatuhkan orang lain. Itu juga tidak boleh seperti itu. Tapi bagaimana kita merendahkan diri, kerendahan hati itu terpancar dari hati kita, amin. Karena dalam firman Tuhan dalam Amsal dan juga sepupu kita mengatakan sebegini, jagalah hati, jagalah hati, lentera hidup. Mungkin tahu ya, kita harus menjaga hati kita, amin. Bung Dedi kan nanti tahun depan sekolah teologi. Kita harus menjaga hati kita, amin. Menjaga hati itu penting karena dalam orang dunia mengatakan begini, memang panas boleh gagah, tetapi kalau misalnya hatinya jelek, itu mencerminkan kejelekan dari orang tersebut. Tapi walaupun kita wajah pas-pasan, tapi kalau misalnya hati kita bersih, hati nurani kita benar-benar seperti firman Tuhan kata, kita harus merendahkan diri kita kepada Tuhan yang selalu merendah diri, itu akan terlihat juga, amin. Bagaimana pentingnya kita harus merendahkan diri kita, amin. Kerendahan hati, apa adanya, harus menjadi orang yang apa adanya. Jangan ada apanya. Ya begini nih, kita harus apa adanya orangnya. Jangan orang bilang begini nih, Melody, kamu begini ya. Oh enggak, saya mau begini, saya mau orang tua saya begini, selalu meninggikan dirinya. Nah, ini juga seperti itu juga tidak boleh ya, puji Tuhan. Dan bagaimana kita harus merendahkan diri kita? Kan ada satu, ketika kita merendahkan diri kita kepada Tuhan, setiap apapun yang kita minta kepada Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang kita percaya Tuhan pasti akan mengabulkannya. Seperti contoh Hana, dia sudah ditutupkan kandungannya, otomatis sangat mustahil dia mempunyai seorang anak. Tapi untuk mengatakan bagaimana dia pergi ke bait Allah, dia merendahkan diri dia kepada Tuhan, berbicara terus kepada Tuhan, bagaimana dia menaikkan setiap pergumulannya kepada Tuhan, sampai-sampai imam yang ada di situ mengatakan dia ini seperti orang gila. Kalau kita melihat bagaimana seorang Hana ini, dia sangat dikasihi oleh suaminya, dia mesti sombong dong. Gak apa-apa, gue punya anak, tapi gue disayang, gitu gak? Tapi dia tidak. Dalam firman Tuhan, walaupun Penina selalu membuat hatinya gusar, dia yang saya salah dalam kehidupan Hana, dia bukan lari kepada orang lain, kepada tetangga untuk menceritakan bagaimana kekurangan dari istri kedua dari Elkanah, tapi dia lari kepada Tuhan. Dia merendahkan dirinya, dia datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, berseru kepada Tuhan dan mengatakan setiap pergumulannya kepada Tuhan. Kerendahan hati itu sangat penting dalam kehidupan kita, amin. Dan bagaimana
Kalau misalnya kita sama seperti orang Farisi ini, Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, aku berkata dalam ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang tidak dibenarkan oleh Allah, melainkan ia akan orang ini tidak di rumahnya sebagai orang yang tidak dibenarkan oleh, dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan dirinya ia akan direndahkan. Nah, kita melihat bagaimana pemungut cukai ini, dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dia merasa dirinya sangat berdosa. Dia mengatakan seperti ini dalam perumpamaannya. Tetapi ayat 13, tapi pemungut cukai itu berdiri jauh, bahkan ia tidak berani mengadakan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kita melihat salah satu ini. Kalau misalnya ada pemungut cukai orang yang berdosa, betul? Dia sangat berdosa. Karena pemungut cukai itu seperti apa ya Bapak Kepala ya? Oh, tukang pajak ya? Nah, suka pajak-pajak nih. Nah, itu nih orang kaya kau jadi pajak. Nah, tapi di sini kita melihat bagaimana doa dia lah ya Tuhan benarkan, daripada orang Farisi yang katanya dia berikan perpuluhan. Tapi di sini kita wajib ya kasih perpuluhan ya. Ini contoh. Jangan sampai kita sombong rohani. Di sini dia mengatakan bagaimana di ayat ke-11 dikatakan, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok saya. Apalagi dia bilang, bukan orang lain, bukan pezina. Apalagi dia bilang, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia sudah seperti menghakimi. Orang sombong memang, kalau kita melihat orang sombong, dia lebih banyak menghakimi orang. Karena apa? Dia merasa dia lebih. Tapi firman Tuhan mengatakan pada malam hari ini, bagaimana kita harus merendahkan diri kita. Amin. Agar supaya apa? Di dalam ayat 14 dikatakan, di bagian akhir dikatakan, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Kita semua di sini adalah jemaat eklesia yang penuh dengan kerendahan hati. Amin. Di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita buka di dalam ayat di Amsal ayat ke-18. Ini sering terjadi dalam kehidupan orang zaman sekarang. Amsal pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-23, saya akan bacakan untuk kita semua. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tapi orang kaya menjawab dengan kasar. Nah, bagaimana jemaat eklesia ketika kita di sini sudah kaya? Amin. Kita orang kaya, tapi kita harus bisa menjadi orang yang rendah hati. Amin. Jangan sombong. Nah, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tapi orang kaya menjawab dengan kasar. Karena apa? Dia mempunyai lebih. Dia mempunyai uang. Jadi bisa dong dia merendahkan diri, dia merendahkan orang lain, diberikan dirinya. Gue punya uang, lu siapa? Tetapi yang di sini, makanya firman Tuhan mengatakan orang kaya selalu suka masuk surga katanya. Tetapi bukan di situ kita lihat. Walaupun kita sudah diberkati oleh Tuhan, tapi kita harus bagaimana kita tetap rendah hati. Amin. Kita harus tetap rendah hati di hadapan Tuhan, agar supaya apapun yang kita kalau kesahkan dalam Tuhan, dalam perkumpulan kita, apapun itu, orang kaya, orang miskin, saya kata semuanya itu mempunyai perkumpulan masing-masing. Tapi ketika kita merendahkan diri kepada Tuhan, mau lu kaya, mau lu miskin, mau lu setengah kaya, mau lu setengah miskin, ketika kita merendahkan diri kepada Tuhan dan selalu berkenan di hadapan Tuhan, setiap doa kita ketika Tuhan melihat sesuai dengan perkenanannya, Tuhan akan jawab. Amin. Bagimu manusia mungkin itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Amin. Karena seperti yang seperti saya saksikan tadi, Daud, kata dokter, dia sepertinya
radang paru-paru. Tapi saya dengan suami saya sih yang lebih itu. Saya bangga banget sama suami saya yang ganteng ini. Dia itu selalu gini, udah atau pilek biasa itu. Saya kan ya namanya ama-ama ya, khawatir ya. Apalagi kalau misalnya udah demam, udah biasa itu. Jadi saya kalau misalnya puji Tuhan ya, kalau misalnya suami saya sama seperti saya, ya saya juga down. Ya, puji Tuhan, suami saya selalu mengingatkan saya bagaimana kita harus tetap beriman. Nah, dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, yang kita ini anak Tuhan, kita harus ketika kita tahu bagaimana kita ini Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana kita harus memiliki hati yang rendah, memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari kita itu harus tetap bagaimana kita berusaha untuk bagaimana kita mengejar akan perintah Tuhan itu. Amin. Memang sulit, tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, berikan diri kepada Tuhan, memberikan Roh Kudus, Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk kita tetap mendapatkan kekuatan. Amin. Dan juga tanda kerendahan hati ialah tidak merasa lebih dari orang lain. Seperti saya bilang tadi ya, tidak membeda-bedakan, memperlakukan semua sesama kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Amin. Kita buka di dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya minta kasih Kristus nanti Bung Didi yang bacakan. Haleluya. Yakobus pasal yang kedua ayat pertama sampai 4. Janganlah memandang muka, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulan dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Terima kasih Didi, salam hambanya. Nah, puji Tuhan, kita melihat bagaimana di ayatnya di ayat yang pertama sampai ayat keempat. Di situ dikatakan bagaimana ada orang yang memakai baju bagus nih, baju mahal, tapi ada yang memakai baju buruk rupa. Nah, saya mau menceritakan sedikit. Saya saksikan juga sih, tapi saya tidak mau bilang orangnya. Bung Andre kenal orang ini. Jadi dia mempunyai jemaat yang kaya, dan ada juga jemaatnya yang istilahnya yang miskin lah ya. Biasa-biasa, lebih apa namanya? Lebih halus. Nah, hamba ini, bukan hamba deh, pendeta ini, dia lebih mengitu kepada orang yang lebih kaya. Sampai-sampai waktu itu saya jaga adik saya itu, adik sepupu. Dia tidak mau kami bergabung dengan jemaat-jemaat yang biasa-biasa saja. Mereka bilang begini, Fer, jangan tuh, soalnya orang kampung, seperti itu. Dan waktu saya masih anak-anak waktu itu, hampir terbawa. Tapi di sini bagaimana kita, di sini Tuhan mengajarkan kita tidak boleh memandang muka. Amin. Karena itu adalah satu kesombongan. Kita harus bagaimana kita melihat, walaupun kita harus memandang semua orang itu rata. Amin. Jangan sampai kita yang orang kaya kita deket-deketin, yang orang biasa-biasa aja kita jauhin. Seperti kita lihat apa yang mau bilangnya, kita jijik gitu. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan kita jangan memandang muka. Amin.
kita jangan pernah memandang muka, tapi bagaimana kita harus memperlakukan kehidupan kita untuk tidak membeda-bedakan setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Seperti firman Tuhan mengatakan bagaimana kita harus mencerminkan kasih Kristus itu kepada setiap orang. Firman Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Haleluya. Nah di sini itulah tanda kerendahan hati kita. Kita tidak boleh memandang muka, kita tidak boleh merasa lebih dari orang lain, dan juga yang terakhir, kita harus mau ditegur. Orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, itu mau ditegur. Amin. Kita buka di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Saya akan baca untuk kita semua. Pendengar atau pelaku firman, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ketika kita ditegur oleh sesama kita, kita terima saja. Mungkin memang itu kekurangan kita, untuk bagaimana kita jauh lebih baik. Ada orang seperti ini, ditegur tapi gak terima. Udah salah, nyolot. Ini yang tidak bagus juga. Itu tandanya orang yang sombong. Tapi orang yang kerendahan, yang memiliki kerendahan hati, itu adalah orang yang mau ditegur. Kita buka ayat terakhir, Amsal pasal yang ke-15. Amsal pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-12. Saya akan baca untuk kita semua. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Alangkah baiknya kita menjadi orang yang bijak. Amin. Alangkah baiknya kita menjadi orang yang sama seperti yang Tuhan katakan. Kita harus bagaimana? Kita harus rendah hati. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh meninggikan diri kita sendiri. Karena apa? Ketika kita meninggikan diri kita sendiri, kita akan direndahkan. Ketika kita merendah, kita akan ditinggikan. Amin. Biar pada malam hari ini kita sendiri jemaat-jemaat Tuhan yang ada mau menjadi sama seperti Tuhan. Amin. Tuhan Yesus sudah mencontohi, menteladani bagaimana kehidupannya. Dia kalau misalnya dikatakan dia adalah 100% manusia, dia juga 100% Tuhan. Kalau misalnya mau dibilang, kalau dia mau menyombongkan diri dia sebagai manusia, gue ini Tuhan, gue ini raja di sini. Tetapi apa yang didapatkan? Dia diludahi. Hanya untuk apa? Hanya untuk menanggung kita, orang yang berdosa, orang yang sombong. Tapi pada saat malam hari ini, kita mau lagi berbaharu dengan firman Tuhan. Amin. Untuk bagaimana kita merubah kehidupan kita. Coba kita selidiki hati kita. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Coba kita selidiki hati kita. Mungkin kita sudah menaikkan setiap permohonan kita kepada Tuhan, tapi kok Tuhan gak jawab? Koreksi hati kita. Mungkin kita sombong, mungkin kita tidak mau seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kita mau terima berkat, tapi ketika Tuhan kasih ujian, kita tidak mau terima. Setiap orang mau naik level, kita harus melewati ujian dulu. Ujian seberat apapun itu, kita harus berusaha untuk bagaimana kita terima daripada ujian itu. Untuk bagaimana apa? Kita naik level. Salib dulu mahkota. Amin. Saya mau kita semua bangkit berdiri.